Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Johar Permana, NIM 2019 1060 1063 dari Prodi Teknik Lingkungan angkatan 2020. Nah, di sini saya ingin menjelaskan proses digitasi pada peta. Nah, sebelum kita lanjut ke pempraktekannya langsung pada aplikasi ArcGIS, saya di sini ingin memaparkan sedikit tentang apa sih digitasi pada peta itu. Nah, digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari proyek yang dimaksud. Pada saat ini, proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau biasa disebut dengan digitasi on screen, di mana komputer dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS, ArcView, dan yang lainnya. Nah, proses digitasi sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama digitasi on screen dan yang kedua ada digitasi menggunakan digitizer. Nah, kemudian ada sumber data peta. Sumber data peta ini terdiri dari data image raster, kemudian data tabular, kemudian data hasil pengukuran lapangan, kemudian decimal degree, dan yang terakhir degree minute second. Kemudian ada syarat memilih data image raster, yaitu ada memiliki koordinat acuan yang jelas dan akurat. Kemudian ada yang kedua memiliki skala, yang ketiga memiliki bagian dan batas boundary yang jelas, kemudian yang terakhir arah utara yang jelas. Nah, untuk proses digitasi ini sendiri dilakukan dengan mengklik lajur dan jalur garis, batas tepi dari proyek yang ada, seperti jalan, kemudian sungai, batas bidang tanah, bangunan, dan lain-lain. Proses ini biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan data yang akan dihasilkan. Apabila kita hanya ingin membuat peta jaringan jalan, maka kita cukup melakukan digitasi pada objek jalan saja. Sedangkan objek lain dapat diabaikan sehingga hasilnya hanya berupa jalan saja. Kemudian tujuan dari digitasi sendiri itu adalah mengubah data raster ke dalam bentuk data vektor sesuai dengan pengelompokan yang dibuat berdasarkan objek yang sama. Misalnya untuk jalan, kemudian rumah, tanah kering, vegetasi, dan lain sebagainya. Digitasi peta yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik on screen, digitasi pada layar komputer. Nah, kemudian ada sumber peta. Sumber peta ini terdiri dari image remote sensing dan juga image scanning. Nah, untuk image remote sensing itu yaitu data yang diperoleh dari sebuah citra satelit ataupun foto udara. Nah, untuk melakukan digitasi menggunakan sumber ini dibutuhkan kemampuan pembuat peta untuk menginterpretasikan objek-objek pada citra satelit. Kemudian yang kedua ada image scanning, yaitu data scan atau cetak berbentuk file raster dari atlas atau peta analog lainnya. Nah, sebelum melakukan digitasi menggunakan data seperti ini, maka kita harus melakukan tahap georeferensi terlebih dahulu agar image hasil scan sudah memiliki koordinat sesuai dengan aslinya. Proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan format subfile. Nah, subfile sendiri atau SHP yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data SHP disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan lain-lain.
Data yang disimpan dapat berupa titik, garis, atau polyline dan poligon. Penggunaan jenis data tersebut bergantung dari objek yang kita rekam. Nah, untuk titik atau poin itu digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Contohnya seperti kota, kemudian fasilitas umum, dan lokasi lain. Nah, kemudian untuk garis sendiri itu digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang. Contohnya jaringan sungai dan jalan. Nah, kemudian yang terakhir ada poligon. Poligon itu digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah. Contohnya wilayah kota, kemudian tutupan lahan, batas areal konsesi, blok, peta, dan lain-lain. Nah, untuk langkah-langkah membuat subfile baru itu ada, yaitu yang pertama, buka ARMap dan mulai proyek baru. Kemudian yang kedua, untuk menambah data raster peta scan ke dalam ARMap, klik file, kemudian add data, kemudian add data lagi, pilih peta yang akan didigitasi. Kemudian yang ketiga, kalian juga dapat memilih base map dengan syarat ARMap terkoneksi dengan internet. Kemudian yang keempat, untuk subfile baru, klik tombol katalog di window. Kemudian yang kelima, di katalog akan muncul beberapa file. Nah, kemudian pilih file yang akan menyimpan data vektor itu. Kemudian yang keenam, pilih new, lalu klik subfile. Kemudian yang ketujuh, berikan nama yang sesuai dengan data yang kita butuhkan. Kemudian yang ke-8, pilih feature. Kemudian ada poin atau titik, polyline atau garis, dan poligon. Kemudian yang 9, klik tombol edit untuk menentukan sistem koordinat. Akan muncul dialog spatial reference properties. Kemudian yang 10, klik projected coordinate system. Kemudian kita pilih UTM dan kita pilih WGS. Kemudian kita pilih Southern Hemisphere, kemudian pilih WGS 1984, kemudian kita pilih UTM zona sesuaikan dengan lokasi yang ingin kita buat. Kemudian yang ke-11, klik add. Anda akan kembali ke dialog spasial reference property, lalu klik OK. Nah, kemudian yang ke-12, Anda akan kembali ke dialog create new subfile, lalu klik OK. Kemudian yang ke-13, Anda telah berhasil membuat subfile itu. Kemudian yang ke-14, di TOC Anda akan dapat melihat subfile baru. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana cara digitasi peta pada aplikasi ArcGIS. Langkah awal yang harus kita ambil dalam digitasi peta ini yaitu kita harus membuat file SHP terlebih dahulu. Nah, kita klik katalog, kemudian kita cari file yang sudah kita konekkan ke aplikasi ArcGIS ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih new dan kita pilih subfile. Nah, kemudian kita beri nama ini, kita kasih nama lokasi karena saya mau mendigit desa saya, maka ini saya namai dengan desa saya. Nah, kemudian kita pilih feature tipenya, kita pilih polygon. Di pembuatan digitasi peta ini sendiri nanti saya mau membuat polygon, kemudian
polyline dan juga poin. Nah, untuk poin sendiri ini untuk menentukan titik koordinat maupun suatu pusat lokasi. Nah, untuk polyline itu gunanya untuk membuat garis untuk menunjukkan suatu jalan, bisa sungai juga. Nah, kemudian untuk poligon ini digunakan untuk objek wilayah yang memiliki luasan seperti mungkin batas administrasi dan yang lain-lain. Nah, yang pertama saya mau buat poligon. Oke, poligon, dan editingnya kita cari yang UTM, kemudian WGS 1984, kemudian yang kita pilih Southern Hemisphere. Kemudian karena lokasi desa saya terletak di zona 49, saya pilih UTM zona yang ke-49. Maksud saya zona yang ke-49 yang awal tadi ini. Dan kita klik OK. Nah, kemudian langkah selanjutnya, karena saya sudah download file SHP seluruh desa yang ada di Indonesia, jadi mau saya masukkan terlebih dahulu biar digitasi untuk batas administrasi desa saya itu menjadi lebih mudah. Saya masukin terlebih dahulu dan kita zoom. Gimana kok saya bisa tahu mana desa asal saya? Jadi ini file SHP yang desa seluruh Indonesia ini, kita ke kanan, kemudian kita ke properties, kemudian kita centang ini. Nah, ini sudah benar desa, kemudian kita klik OK. Nah, nama desa saya yaitu Desa Sumber Asli ini. Jadi desanya ini seperti ini. Nah, kemudian kita munculin dulu base mapnya. Nah, sebelum kita munculin, kita pastikan koneksi internetnya sudah tersambung pada aplikasi ArcGIS ini. Saya pilih imagery, kita tambahkan. Jadi untuk base map sendiri ini cepat atau lambat muncul pada ArcGIS
Gimana cara digitnya? Cara digitnya yaitu kita klik ini, kemudian kita pilih menu editor, kita start editing, kita pilih desa yang mau kita digit tadi, klik oke, kita pilih lagi, kita continue, dan kita klik create feature, kita klik desa dan kita pilih polygon. Nah, jika sudah, tinggal kita zoom. Kita mulai dari pojok, nanti berada juga di pojok. Jika sudah selesai sampai pojok yang awal kita mendigit tadi, tinggal kita klik finish. Nah, selesai. Nah, untuk proses digitasi untuk batas administrasi desa saya sudah selesai. Nah, kemudian kita lanjut untuk digitasi jalan yang ada di desa saya. Tapi sebelumnya kita save dulu biar SHP-nya ini tersimpan. Kemudian kita stop. Nah, jika ingin membuat SHP suatu jalan atau sungai, langkah yang awal yang harus kita ambil yaitu seperti yang membuat SHP desa tadi, kita buat file SHP terlebih dahulu. Dan kita namai jalan. Kemudian untuk fitur tipenya kita pilih yang polyline, yang untuk buat garis. Jika sudah selesai, untuk mempermudah buat jalannya, ini kita hide dulu yang SHP-nya seluruh desa satu Indonesia itu. Jika sudah muncul seperti ini, dan kita pilih jalan. Saya mau ubah dulu warna garisnya.
kita pasin sama jalannya. Kalau di sini saya membuat jalan yang jalan umum aja. Saya beri contoh seperti ini. Kita klik kiri, kemudian kita tarik jika sudah kita klik kanan. Jika sudah kita klik kanan, kemudian kita finish sketch. Jika ingin buat lagi, kita klik kiri lagi, kita tarik lagi seperti ini. Kita tarik garisnya, kita tepatin di jalannya guys, seperti ini. Kemudian jika sudah kita klik kanan. Jika dirasa ini garisnya kurang kelihatan, bisa kita tebelin warnanya, garisnya. Mungkin kalau nggak suka warna biru juga bisa kita ubah lagi, mungkin warna apa yang disukai. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke menu editor lagi, kita save edit, kemudian kita stop edit. Nah, jadi untuk SHP jalannya. Nah, kemudian untuk SHP titik untuk menentukan suatu pusat lokasi. Nah, di sini saya membuat titik itu buat memberitahu bahwa bangunan tersebut adalah operasional di desa saya. Kita buat SHP baru lagi. Kita pilih point dan edit WGS 1984 UTM zona 49. Kita klik OK. Nah, jika peta dalam ArcGIS sudah seperti ini, sudah selesai tadi yang buat SHP jalan, kita lanjut buat SHP bangunan. Nah, kita klik bangunan desa, kemudian kita pilih edit feature, kita start editing. Kita pilih bangunan desa, kemudian kita pilih continue, kemudian kita ke create feature bangunan desa, kemudian kita pilih point yang paling atas. Ini tinggal kita pilih mana bangunan atau lokasi operasional milik desa. Ini saya mau milih SD sama lapangan punya desa saya. Lapangan ini tadi SD, kemudian ini juga SD. Jika sudah selesai, kita ke menu editor, kita save edit, kemudian kita stop editing. Nah, sudah selesai. Nah, jadi ini untuk batas administrasi, kemudian ini untuk jalannya, kemudian ini untuk titik lokasi atau bangunan operasional milik desa saya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian atau pemaparan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman.